Perang Iran dan Zionis Israel semakin membara. Pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi WNI di Teheran dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran menjadi siaga 1. Sugiono mengatakan terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di Iran, khususnya di wilayah Teheran. Kemlu juga telah menginstruksikan KBRI Teheran melakukan asesmen menyeluruh terhadap kemungkinan evakuasi WNI sebagai bagian dari langkah kontingensi menghadapi situasi tidak menguntungkan di sana. Sejak 13 Juni 2025, Zionis Israel meluncurkan serangan ke Iran dengan mengincar fasilitas nuklir di sejumlah kota Iran dan pusat-pusat komando tinggi militer hingga permukiman dan infrastruktur sipil. Media Iran melaporkan bahwa hingga Rabu kemarin serangan Zionis Israel mengakibatkan 585 warga Iran terbunuh. Di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Usai status siaga 1 ditetapkan, Kementerian Luar Negeri RI menyebut KBRI Teheran tengah menyusun rencana evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Di saat yang sama, Kementerian Luar Negeri juga bersiap untuk mengevakuasi seratusan WNI di Israel. Ini kementerian lembaga di pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi. KBRI Teheran dan Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI untuk menyampaikan update situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi evakuasi yang sedang disiapkan. Untuk itu dapat kami sampaikan juga total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Ya. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses evakuasi warga negara Indonesia. Namun dengan eskalasi yang terjadi saat ini, kami menerima informasi ada 11 warga negara Indonesia yang di Iran, yang di Israel, yang meminta untuk dievakuasi. Dan untuk itu KBRI Aman saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi. Sementara itu sejumlah negara mulai mengevakuasi warga negaranya dari Iran. Ratusan warga negara Pakistan tiba di perbatasan Taftan. Mereka mengantri untuk mendapatkan pengesahan dokumen. Kedutaan Besar Pakistan di Teheran memulai evakuasi warganya dari Iran sejak Rabu lalu menyusul meningkatnya eskalasi serangan Zionis Israel dan balasan Iran. Pakistan mengutuk serangan Zionis Israel ke Iran, namun membantah akan memberikan bantuan militer termasuk senjata nuklir. Kementerian Luar Negeri China mengatakan sejak Selasa, pemerintah China melakukan segala upaya untuk melindungi warga negara China di Iran dan wilayah pendudukan Zionis Israel. China menyatakan bekerja cepat untuk mengatur evakuasi warganya. Wakil Sekjen Federasi Warga Negara China di Iran, Wang Boyang, mengatakan ada 300 warga negara China di Iran dan skenario evakuasi akan dilakukan melalui pelabuhan Astara menuju Azerbaijan.
Sementara itu, ketika ketegangan meningkat di Iran akibat serangan Zionis Israel, warga Iran meninggalkan ibu kota Teheran untuk mencari perlindungan di kota-kota lainnya di Iran seperti Yazd yang menyediakan asrama dan tempat perlindungan gratis. Di masa yang tidak menentu, Yazd berkembang lebih dari sekedar tempat berlindung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.